Oke, itu dia ya. Dengan adanya Khalid Chow, ini memang butuh banget karya satu hero sustain yang setidaknya bisa maintain early aggressive. Timnas Malaysia, here we go. Oke, let's go to the land of down. Ini dia visualisasinya ya, dengan adanya Battle of Fighter yang dibawakan. Dan yang kalau kita lihat juga sejauh ini belum ada early rotasi ya, masih memaintain dulu untuk Bumi. Justru ini Vivian yang pasti bakal mainin ke area rotasi template-nya ya, mengarah ke area jungle pattern, dan sudah mulai nih satu dua ketegangan. Akan ada beberapa tamu yang nggak diundang yang bakal harus dijawab oleh teman-teman dari timnas Malaysia. Memaksa Ciboy dengan membuka karya satu buah revitalize, dan good newsnya Ciboy still survive. Sedangkan Bumi Eko kali ini harus diris dengan dia fight blast yang dibuka oleh Hani, membuat akhirnya first blood Yaman kalah timnas Malaysia. Yap, memang Fumeko datang ketika HP-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi ketika team fight terjadi pun dia udah dalam keadaan yang cukup low. Dan masalahnya tadi timing yang tepat dari Void Blast-nya Hani yang membuat momentum untuk first blood diciptakan bahkan sebelum menit kedua. Dan kali ini kita lihat gimana Malaysia mencoba untuk memainkan side lane mereka. Fafao yang terlihat under conditions kehilangan satu gold catapult akan cukup merasakan kerugian karena lagi-lagi Synchro Visions yang dikeluarkan dari Shell benar-benar bisa memberikan pokean damage. Wow, bahkan Fafao dipaksa untuk mundur. Shell di sisi lain hampir saya terkena damage dari Void Blast. Untungnya belum ada pick off yang bisa didapatkan kembali oleh Hani. Turtle pertama akan segera hadir, tapi sepertinya Cini masih belum mendapatkan level 4 di bagian XP lane-nya. Kita lihat gimana Vivian masih coba untuk berusaha mengganggu, tapi Vival mencoba untuk fast clear ke arah bagian tengah. Dikonstrang-konstreng, dikejar, decimate sekarang yang salah membuat terjebak dua member di sana, tapi justru malah Hani yang tereksekusi dari Eternal Guard-nya Cini. Saat disayangkan karena banyak HP low dari Indonesia, tapi malah Hani yang bisa didapatkan oleh mereka. Dan nampaknya akan coba untuk terus berlanjut nih satu buah setup di area objektif Turtle, tapi out of nowhere Vival berhasil mengamankan objektif Turtle dengan sangat apik tentunya. Sedangkan kali di area mid lane Galaxy ini berhasil terculik dengan posisi dari Shah yang aware terhadap mapping percentage dari sosok mid lane dari timnas Indonesia, membuat akhirnya ada pertukaran yang bisa diamankan melalui Turtle takeover dramatis dari seorang Vival. Ya itu bagus banget sebenarnya Vival, timing yang tepat ya dia gunakan. Soalnya dia udah selesai juga untuk mengambil purple buff tadi. Dan seenggaknya ada perbedaan level yang membuat retributions dari Vival itu ada di atas dari Queen. Sekarang memang ada 2 poin kill yang dipegang oleh Malaysia, tapi lihat gimana ekonomi dipegang oleh Indonesia. Mereka berhasil memainkan manajemen yang sangat baik pada saat kontes di Turtle pertama tadi. Tapi kembali kalau kita saksikan Malaysia masih coba untuk mengejar. Power dari Martis di awal-awal memang sangat-sangat besar, terutama ketika decimate-nya bisa diaktifkan. Tapi lihat, sekarang mencoba ada dorongan ke area purple buff dari Malaysia dengan Vivian yang bersiap di level 4-nya. Belum terlihat target yang optimal untuk ditangkap, dan Vivian pun dipaksa untuk bermain jauh lebih aman. Jangan mau terlalu overextend karena lagi-lagi mereka nggak punya burst damage yang besar ketika Vivian berhasil memberikan The Way of Dragon ke arah target yang tepat. Mereka nggak bawa Lunox di area tengah, mereka bawa Vexana yang memang punya damage tapi nggak sebesar Lunox apabila di compare head to head dari segi power burst-nya. Kita lihat di bagian samping memang masih dipegang oleh Chell juga. Chell sangat aman, bahkan leading satu level di atas dari Fafao yang memudahkan Chell harusnya untuk mendapatkan item demi item yang dia butuhkan. Tapi yang tadi aku bahas ya, lagi-lagi Chell selalu bisa memenangkan match up di 1v1 gold laner-nya. Dan kali ini Vivian memang sedikit mengganggu, tertangkap dengan Unbreakable, belum ada follow up di sana yang terlihat, dan ada pertukaran sepertinya karena ketiga member dari Indonesia di bagian atas, tapi Malaysia bersiap dengan 4 playernya. Avatar of God yang dikeluarkan, di Purify diaktifkan, dan Chell di ejam-ejam gak dikasih pulang, dan dia pun dieliminasi di Turtle yang kedua ini. Oh, tadi ada waktu diem beberapa sek ya, entah apa yang terjadi dari Chell yang menunggu nanti setup dari Vivian mungkin, tapi posisinya terlalu jauh yang membuat akhirnya ada gerakan unexpected yang merugikan untuk timnas Indonesia. Hilangnya Chell membuat teman-teman dari timnas Indonesia coba untuk nurunin tempo permainannya terlebih dahulu. Dan bicara soal timnas Malaysia, mereka masih terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan dengan melakukan setup mereka di area objektif Turtle kedua. Sudah mulai mereka poking. Tapi ingat di sana udah ada beberapa obstacle yang harus dilalui juga dengan hadirnya Fumi Eko. Mereka udah coba untuk ke distract bahkan, sehingga Turtle-nya
udah mulai di take over menjadi distraction yang manis, dan ternyata tuh dia retribution yang on point. Coming from FIFA membuat akhirnya Turtle kedua masih bisa diamankan oleh timnas Indonesia. Masalahnya nggak hanya Turtle aja yang didapatkan oleh Indonesia. Free space untuk Chell, lihat Chell di bagian atas memberikan dorongan untuk bisa mendapatkan satu objektif, tapi Vival, wow, damage yang begitu masif membuat Vavao akhirnya di pick off untuk pertama kalinya. Kerugian yang berlipat untuk Malaysia pastinya. Ini bisa dimaksimalkan oleh Indonesia karena mereka sekarang melakukan rotasi cepat. Lihat gimana Chell langsung join ke arah tengah, dan Queen 1v1 dengan Fumi Eko bukan target yang tepat. Semua damage dari Desert Tornado yang dikeluarkan membuat Queen mau gak mau dipaksa harus mundur. Dan lihat di bagian atas, Vival masih mendorong sehingga pokingan damage juga diterima oleh inner turret Malaysia yang ada di atas, JP. Iya, ini udah menjadi keuntungan ya, amukan dari timnas Indonesia setelah Chell tumbang. Nggak main-main, banyak banget objektif-objektif yang akhirnya bisa mereka reach, menjadi satu buah keuntungan stabil yang sejauh ini dipegang ya dari segi revenue untuk timnas Indonesia. Dan ini juga akan memudahkan timnas Indonesia untuk melancarkan serangan kembali seperti yang kita lihat di area bawah. Setiap move ini udah mulai bisa membuat timnas Indonesia kembali memperoleh objektif point ya melalui turret di area bottom. Bahkan dengan adanya hiruk pikuk yang di-stack oleh Indonesia, membuat akhirnya Malaysia kehilangan satu inner turret. Definisi sekali dayung banyak banget peluang yang terlampaui ini untuk teman-teman dari Indonesia. Dan turtle terakhir ini yang menjadi pertanyaan, apakah akan menjadi kompensasi untuk Malaysia bisa memulihkan, atau ini akan kembali dipatahkan dengan adanya efek turtle yang bisa di make sure oleh teman-teman dari Indonesia nantinya. Bakal berat sih kalau mau coba kontes ya, karena lagi-lagi mereka under 4.000 gold di menit yang ke-6. Itu jadi poin penting, karena ya kita lihat memang Chell tadi sempat terpick off, tapi dia berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Pundi-pundi gold yang diterima dari objektif bangunan seperti turret. Di bagian atas ada 2, di bagian bawah ada 1. Ini menjadi pundi gold tambahan pastinya untuk member dari Indonesia. Terlihat di bagian bawah Chell memang beradu damage dengan Ciboy, tapi sepertinya Turtle masih belum coba untuk didapatkan oleh Indonesia. Mereka bersiap dengan 5 playernya. Akankah 5v5? Cukup beresiko memang untuk timnas Malaysia, tapi ya apapun yang mereka tuju, mau nggak mau harus ada kompensasinya. Karena sekarang mereka melepaskan Turtle ke tangan dari timnas Indonesia, dan hati-hati, ada Vivian yang siap untuk menendang siapapun karena flicker dari Vivian ini sudah available kembali. Kita lihat di menit ke-7, memang kondisi keuangan dari Malaysia tertinggal, dan oleh Infernal Pursuit bahkan Mas Queen gak berhenti sejenak pun, karena dia melihat ada Cini yang bisa didapatkan juga, tapi malah membuat dirinya ditangkap oleh Vival menjadi poin kill. Pertukaran 1 untuk 1, JB. 1 untuk 1 ya, tapi tetap ini menjadi poin setidaknya sebenarnya untuk timnas Malaysia ya, karena tadi ada mirroring turret. Cuman target yang diambil untuk Indonesia adalah inner. 2 inner ini dijangkau tanpa adanya Lord, yang menandakan teman-teman dari Indonesia memegang kendali dari segi makro advantage-nya untuk game kali ini. Dan bicara soal timnas Malaysia yang dari tadi emang menghindari setup stick team fight-nya, ini yang ngebuat akhirnya konsep mereka untuk masuk ke area targetnya juga lumayan sulit ya, walaupun memang udah slow push dilakukan juga oleh Vavao nih yang nggak pernah sendirian. Kita lihat Vavao dilakukan juga oleh Vavao nih yang nggak pernah sendirian. Kita lihat Vavao udah mulai terus dikawal dan belum ada penanganan akan hal tersebut. Kalau kita lihat juga udah mau coba untuk dilakukan di area bottom lane, tapi teman-teman dari Malaysia juga punya concern tersendiri untuk langsung mengurungkan niatnya ya. Ada show off dari sosok Chell juga yang ngebuat timnas Malaysia akan mengunci pergerakan dari Chell kah karena 13 detik kurang waktu dari area Lord. Dan ternyata pilihan mereka lebih mengarah ke area main aman dulu ya, mundur menjadi jawaban bagi timnas Malaysia sejauh ini. Belum ada gerakan-gerakan pasti juga untuk timnas Indonesia, mengingat mereka akan kembali mencoba untuk ngambil ke area objektif dari Netral Lord yang sudah mulai muncul. Ya, tapi sekarang kita lihat setup dari Indonesia ya. Mereka rapi banget, apalagi Vival sekarang juga udah ngasih Pokemon damage ke Rasha. The Way of Dragon ke arah Queen, follow up yang begitu cepat, tapi Queen masih bisa selamatkan dia, menghindar dari beberapa skill source, tapi masih bisa ditangkap dengan raging sensor dari Fumi Eko. Memang ada pertukaran dengan 2 member dari Indonesia dan Malaysia. Sama mereka terlihat lebih meyakinkan, padahal tadi nggak ada Ciboy di sana. Tapi jujur damage dari Vavao udah mulai harus di-respect sih. Ini udah mulai meledak-ledak damage critical hit dari volley shots-nya Bruno. Dan mau nggak mau Indonesia nggak boleh terlalu greedy untuk bisa
terus-terusan memegang area river. Karena mereka mau nggak mau tarik ulur kayak sekarang. Dimana Chell yang berhasil menarik perhatian dari Chiboy. Dan Chiboy dieksekusi, Favor pun dikejar. Tapi damage dari Favor pun menyakitkan karena Chell. Dan Chell dipaksa untuk mundur. Mendekat ke area Lord. Karena Lord adalah hal yang wajib mereka dapatkan. Mengingat Chiboy yang nggak ada selama 13 detik ke depan, Cipi. Yes, Lordnya udah mereka pegang, tapi timnas Malaysia memilih untuk maju tak gentar ya. Mereka coba untuk membawa ke area keberanian diri untuk masuk ke area teritorial Lord. Yang kini ditarik ulur sebetulnya ya. Lagi Indonesia coba untuk ngebaiting terkait bagaimana nantinya teman-teman dari Indonesia bisa maksimalin power pick off-nya. Dan ternyata distraction tersebut yang membuat Indonesia dapetin karya objektif lain. Dan ini yang nggak dinotis oleh Malaysia yang membuat teman-teman dari Indonesia dapetin keuntungan. Dan sejauh ini masih jadi momen yang dilematis sih. Karena ya itu tadi, Favau-nya pasti akan jadi sorotan. Nggak cuma dari Vivian, tapi lihat Fumi Eko yang dari tadi udah terus mantau ke area backline. Ini jadi posisi serba salah yang apakah akan meyakinkan untuk timnas Malaysia bisa kontes ke area Lord-nya? Nah, sejauh ini masih terus pancingan aja sebetulnya ya. Karena lihat maintenance dari landing-nya. Benar-benar di-maintenance dengan baik, sedangkan Syarah sudah mulai termakan dari segi damage deal yang diberikan oleh seorang Chell. Di Boy masuk taruh di belakang dengar di Avatar of Guardian, tapi lihat Synchro Vision yang dimiliki membuat akhirnya setelah tumbang menjadi korban pertama pertukaran mengarah ke sang roamer. Vivian hilang, tapi lagi-lagi Fumi Eko dive in moment membuat dirinya kembali terpanis sehingga adanya pertukaran 2 untuk 2, namun Lord terbuka untuk timnas Indonesia. Gak jadi masalah karena memang tadi dive in yang begitu manis dari Fumi Eko. Flicker dan juga Desert Tornado yang memang langsung membuat Hani tereksekusi. Membuahkan waktu yang cukup banyak untuk Indonesia bisa mengambil Lord yang pertama tanpa ada gangguan. Memang Lord muncul di atas menit ke-12, tapi ingat ini tadi disentuh pada saat sebelum enhance. Jadi ya nggak ada charge dari Lord yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Tapi nggak jadi masalah karena Super Wave Minion lah yang dibutuhkan oleh mereka untuk memberikan pressure lebih besar ke arah pertahanan dari Malaysia. Bicara tentang high ground, kita lihat gimana Hani. Ini bakal jadi salah satu PR yang paling besar buat Indonesia sih. Karena reward manipulations yang sudah aktif kembali bisa untuk dia gunakan sewaktu-waktu Lordnya mendekat. Tapi lihat Vivian Conceal Play digagalkan dengan adanya Void Crystal dari Hani. Nurture terakhir dihancurkan oleh Indonesia. Dan sepertinya timnas Indonesia siap untuk menerobos pertahanan di bagian bawah dengan Lord yang masih available. Eternal's Guard dikeluarkan, 2 member terkena efeknya di sana, tapi Avatar of Guardian menjadi momentum penyelamat seperti untuk Chiboy dan reward manipulations yang dibuka oleh Hani mendorong mundur member-member dari Indonesia. Meskipun Indonesia berhasil menghancurkan satu base turret di bagian tengah, mereka nggak bisa lebih. Mereka dipaksa untuk mundur dan sekarang menjauh dari jangkauan Syah dan juga Queen. Yes, respect lagi ya, mendapati ke area high ground defender Malaysia memang strong. Membuat teman-teman dari Indonesia yang belum memiliki celahnya ini memilih untuk mundur dulu, dan harusnya ini menjadi advantage pasca World yang mahal karena mid lane yang permasalahannya yang hilang. Untuk area bottom lane itu juga tinggal beberapa kali sentuhan juga bisa di make sure diambil oleh timnas Indonesia. Dan ya, yang mengetahui seluk-beluk high ground dengan adanya tipikal hero seperti ini adalah timnas Malaysia. Jadi keputusan yang nggak begitu wise kalau tadi memang ada pemaksaan karya fight-nya ya. Sehingga alur yang dibawa oleh timnas Indonesia adalah mundur lagi, tarik ulur lagi, dan 1 menit harusnya ini menuju kurun waktu Lord. Penasaran sama setup apa yang bakal dibawa oleh timnas Malaysia untuk bangkit, karena Indonesia tim masih stabil sejauh ini untuk megang kendali perekonomian, dan ditambah lagi memang sulit ya celah yang bisa diamankan oleh Malaysia karena mereka dipaksa untuk terus menghindar dari serangan yang diberikan, sehingga counter setupnya tertutup nih untuk Malaysia yang udah mulai kembali dikepung oleh teman-teman dari Indonesia. Iya, tapi kalau menurut aku ini Malaysia masih stabil sih. Karena meskipun mereka dari tadi dalam tekanan ya, terlihat dari segi struktur bangunan aja udah banyak banget yang dihancurkan oleh Indonesia. Tapi nggak berbeda jauh dari segi gold yang ada. Hanya terpaut 4.000 gold di menit ke-14 menurut aku nggak jadi masalah untuk mereka bisa kontes lagi di area Lord yang kedua. Dan yang penting adalah positioning, jangan sampai hero-hero depannya bisa dimakan duluan. Dan jangan sampai lini belakangnya ini terancam. Itu yang bakal jadi PR banget buat Malaysia. Karena dari tadi kita lihat ya, Vivian yang datang memang selalu memberikan pressure untuk lini belakang dari Malaysia. Dan gak hanya Vivian, Fumi Eko berulang kali juga Raging Sandstorm dibuka pada saat Real World Manipulation diaktifkan oleh Hani. Tapi apakah akan ada kontes karena keberadaan dari Favau cukup jauh nih di area atas,
Sementara Queen juga dalam perbedaan satu level. Mungkinkah ini ada perebutan yang bisa dibawakan, tapi terlihat seperti Immortal Coil yang dikeluarkan dan Retributions yang on point ternyata lebih tepat didapatkan oleh sini. Tapi nggak hanya Lord, 3 member hilang, 4 bahkan menyisakan Fawa seorang diri dan wipeout sudah. Timnas Indonesia berhasil menghancurkan Malaysia di game pertama ini dengan sangat-sangat brutal. Mereka menghilangkan 5 playernya di waktu yang bersamaan dengan Lord yang sekarang bergerak, tapi Indonesia untuk game yang pertama. Wow, 8.000 gold different. Dan bahkan